Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya atau ya Rozan, yang kedua ada Ibu Dwi Jayanti, dan yang ketiga ada Bapak Haryo Dwi Harjo. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas pokok dan fungsi Polri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Topik ini menjadi penting karena Polri memiliki posisi yang strategis sebagai institusi negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan, implementasi tugas dan fungsinya, serta tantangan yang dihadapi Polri di era modern. Next, latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas negara. Dalam konteks tersebut, Polri memiliki peran utama sebagai alat negara yang bertugas menjaga Kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasca reformasi tahun 98, Polri mengalami perubahan besar dari institusi yang bercorak militeristik menjadi kepolisian sipil yang berprofesional dan demokratis. Namun dalam pelaksanaannya, Polri masih menghadapi berbagai macam tantangan seperti cybercrime, konflik sosial, isu penyalahgunaan kewenangan, hingga tuntutan netralitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tugas pokok dan fungsi Polri menjadi penting untuk melihat sejauh mana Polri mampu menjalankan perannya dalam sistem ketatanegaraan negara. Next, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana kedudukan dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi Polri saat ini, serta bagaimana upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas institusi. Next, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan kami lakukan yang pertama adalah untuk menganalisis kedudukan dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Yang kedua adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di lapangan. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Polri saat ini, sekaligus merumuskan upaya peningkatan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Selanjutnya, teori penelitian. Terdapat 3 teori yang paling relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah teori negara hukum yang dikembangkan oleh AVDC dan Friedrich Julius Stahl, di mana negara ini harus melandaskan hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjamin hak asasi manusia. Relevansi dari teori ini adalah menjadi dasar utama dalam melihat peran Polri sebagai penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Surjono Sukanto, yang berisi efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Relevansi dari teori ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan praktik. Yang ketiga adalah teori good governance yang menekankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Relevansinya adalah untuk menilai profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas Polri dalam sistem demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian lanjut kepada konsep penelitian. Terdapat 3 konsep juga yang paling relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah konsep tugas pokok Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang meliputi tugas pokok Polri yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, yang terakhir adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Relevansi dari konsep ini adalah untuk menjadi fokus utama penelitian dalam mengkaji peran dan implementasi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah konsep profesionalisme yang mencakup kompetensi, integritas, etika profesi, dan netralitas. Relevansi dari konsep profesionalisme adalah digunakan untuk menilai kualitas Polri pasca reformasi menuju institusi yang profesional, modern, dan demokratis, serta mewujudkan program Polri presisi.
Yang ketiga adalah konsep akuntabilitas, yaitu kewajiban institusi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya yang dibagi dalam bentuk akuntabilitas hukum, akuntabilitas publik, dan akuntabilitas pengawasan internal dan eksternal. Relevansi dari konsep akuntabilitas yaitu untuk menjawab isu penyalahgunaan kewenangan, netralitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kemudian kerangka konseptual penelitiannya yaitu menggunakan landasan teoritis yang sudah dijelaskan tadi, kemudian konsep utama, dan objek penelitiannya yaitu institusi Polri tersendiri, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian terdapat juga konsep tantangan yang dihadapi oleh Polri yaitu cybercrime, terorisme, konflik sosial, penyalahgunaan kewenangan, dan isu netralitas dan akuntabilitas. Kemudian diharapkan tujuan akhir yaitu mewujudkan Polri yang profesional, modern, menjunjung tinggi HAM, dan dipercaya masyarakat dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Kemudian lanjut pada kerangka penelitiannya. Yang pertama adalah input yang dijelaskan pada latar belakang permasalahan tadi, seperti Indonesia adalah negara hukum dan Polri dalam menjalankan keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan negara. Kemudian tupoksi Polri dilanjut dengan pasca reformasi tahun 1998 di mana Polri mengalami perubahan paradigma dari institusi yang bersifat militeristik menjadi kepolisian sipil yang lebih humanis, profesional, demokratis, dan menjunjung HAM. Kemudian tantangan Polri yang dihadapi saat ini. Kemudian kondisi tersebut menjadi kajian mengenai tupoksi dan fungsi Polri dalam sistem ketatanegaraan NKRI ini yang penting untuk mendorong terciptanya institusi Polri yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Kemudian dilanjut dengan penggunaan 3 landasan teori utama, kemudian konsep penelitian yang juga dipakai, dan dikaji juga dengan tantangan atau faktor penghambat yang dihadapi oleh Polri seperti cybercrime, terorisme, konflik sosial, dan penyalahgunaan wewenang, juga isu netralitas dan akuntabilitas masyarakat. Output yang diharapkan, pertama, menganalisis kedudukan dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mengidentifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Tentunya pada penelitian kali ini, kami mengharapkan agar kami dapat memberikan kontribusi pada Polri untuk menjadi Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan terpercaya. Pada bagian hasil penelitian, saya menemukan 3 temuan yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, Polri memiliki kedudukan yang sangat strategis, dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga sudah tadi saya jelaskan bahwa kedudukan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, dari hasil ini, reformasi Polri pasca tahun 1998 membawa perubahan yang cukup signifikan. Polri tidak lagi berada dalam struktur TNI dan berkembang menjadi institusi kepolisian sipil yang lebih profesional, demokratis, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, meskipun Polri sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, tetapi dengan adanya perkembangan zaman dan juga pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang semakin kritis dan perkembangan zaman yang semakin modern, tentunya banyak sekali tantangan yang semakin kompleks setiap harinya. Tantangan tersebut diantara lain dengan kejahatan siber, terorisme, konflik sosial, penyalahgunaan kewenangan, serta tuntutan terhadap netralitas dan akuntabilitas Polri di negara ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat kami simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, Polri memiliki peran penting atau peran vital
dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, karena tanpa adanya keamanan dan ketertiban yang terjaga, pembangunan nasional dan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, reformasi kelembagaan yang telah dilakukan menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap perubahan Polri, karena berbagai perubahan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi teknologi menjadi bukti upaya Polri menjadi institusi yang lebih profesional dan positif. Yang ketiga, peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik tetap menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Untuk saran ataupun rekomendasi, yang pertama, Polri perlu terus meningkatkan profesionalisme anggotanya melalui pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi untuk menghadapi berbagai tantangan atau berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks. Yang kedua, sistem pengawasan internal maupun eksternal perlu diperkuat lagi agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas Polri. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir. Yang ketiga, Polri perlu semakin memperkuat pendekatan humanis pelayanan masyarakat supaya masyarakat semakin percaya lagi untuk bisa lapor polisi, supaya dekat lagi dengan polisi. Sebagai penutup presentasi ini, dapat saya tegaskan bahwa Polri merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya profesional dalam penegakan hukum, tetapi juga adaptif, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme, integritas, serta pelayanan publik menjadi kunci untuk mewujudkan Polri yang presisi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi pada hari ini.